Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh kembali bersekutu bersama walaupun lewat tayangan yang ada. Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba akan beritakan kebenaran firman-Mu, dan bagi jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini, biar juga pun mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dan diurapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap dengar firman-Mu dan jadi pelaku dalam firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara-saudara. Saya tadi nyanyikan pujian Hatiku Percaya, refnya saudara-saudara. Pujian ini sering dinyanyikan di Sola Gracia. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini juga tidak akan melupakan pujian ini, karena bicara tentang kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita mau tetap percaya. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara sekalian, dan saudara siapa saja yang mendengarkan tayangan ini, dan lebih khusus jemaat GPDI Sola Gracia yang ada di rumah. Di kondisi sekarang ini masih di kondisi adanya pandemi COVID-19. Walaupun dengan segala keterbatasan, saya percaya lewat tayangan ini memberkati saudara. Saya akan membaca dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan terus ada di dalam engkau. Sesuai dengan janji ayat di sini, bahwa Dia tidak pernah berhenti, Dia terus bekerja. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Iya. Artinya bahwa Dia ada bersama dengan saudara. Konteks ayat di sini, Dia turut bekerja. Ini bicara Dia bersinergi dengan saudara. Ayat berkata dalam tulisan firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kemampuan dan kekuatanmu, dan Allah akan memberikan jalan keluar. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap persoalan apapun yang kita alami, Tuhan Allah ada bersama dengan kita, maka Dia memberikan jalan keluar. Dia bekerja di dalam engkau. Memahami cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Coba saudara, ketika kita merenungkan dalam hidup ini, kalau engkau mampu dan sanggup melewati semua masalah, tantangan, persoalan, pergumulan hidup, ini menunjukkan karena Allah, karena Dia, Yesus yang memberikan kemampuan kepada saudara. Kita tidak mau berkaca kepada orang dunia, tetapi kita mau berkaca kepada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan dalam tulisan firman Tuhan, ada banyak janji dan bahkan jaminan bagi setiap kita yang tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Termasuk di dalam ayat di sini, Allah turut bekerja. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Engkau mungkin gak mampu, engkau mungkin gak sanggup. Dan kita menyadari kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan yang ada. Kita mau tetap percaya, kalau janji Tuhan, Allah turut bekerja, artinya Dia ada bersama dengan saudara, Dia ada bersama dengan saya. Dan ini adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam setiap orang yang dipanggil oleh-Nya. Saudara, hari-hari ini saya berkali-kali sampaikan dan memang menjadi satu kenyataan dalam hidup ini. Kita sedang dihadapkan pada situasi dan keadaan yang sulit, saudara-saudara. Di dalam tulisan kitab Roma di sini, Rasul Paulus ingatkan jemaat yang ada di Roma. Karena ketika di tengah tekanan yang sedang mereka hadapi, di tengah persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi, mereka sebagai anak Tuhan, mereka sebagai jemaat Tuhan, Rasul Paulus kuatkan mereka. Iya. Maka pagi, siang ini, saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini, saya mau sampaikan juga bahwa ada Yesus yang selalu beri kekuatan dan kemampuan kepada engkau, untuk engkau mampu dan sanggup melewati semua persoalan. Di ayat Roma pasal yang ke-8 di sini, ada ayat yang mengatakan demikian, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini janji Tuhan.
Ketika dia bekerja di dalam engkau, jaminan di dalam kehidupanmu, engkau bukan kalah, tetapi engkau adalah pemenang. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, mari engkau jangan kalah dengan masalah, jangan kalah dengan persoalan, engkau jangan kalah dengan pergumulan, saudara. Tapi engkau sebagai pemenang harus tetap engkau pertahankan kemenangan yang telah Tuhan berikan itu. Dari segala apa yang engkau sedang hadapi, engkau jangan kalah. Tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tetap engkau terus berharap, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tetap percaya kepada Dia. Dia yang sanggup untuk menolong engkau. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami penderitaan. Penderitaan bukan penderitaan secara badani, tapi mungkin secara psikologis engkau mengalami kondisi yang seperti demikian. Tetapi saya mau katakan dalam tulisan firman Tuhan di sini, Tuhan yang berjanji, Dia yang memberikan kepada engkau kemampuan, dan bahkan apa yang engkau sedang alami tidak sebanding dengan kemuliaan. Kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di rumah, mari tetap terus pertahankan imanmu, percayamu kepada Tuhan. Tetap pertahankan imanmu kepada Kristus. Dia satu-satunya yang penolong dalam kehidupanmu. Ayat berikut saya mau baca dalam tulisan firman Tuhan. Di ayat ini berkata, ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah satu-satunya penolong saudara dan saya. Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kita sekarang ada di bulan Desember, minggu kedua di bulan Desember. Kita akan memasuki masa Natal, saudara-saudara. Natal tahun 2020. Saudara, kalau kita ada, ini karena kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan engkau. Ayat ini berkata, Dia yang menjadi jaminan, Dia yang telah mati dan Dia yang telah bangkit. 2000 tahun yang lalu telah Dia kerjakan itu bagi saudara. Dia kerjakan itu bagi saya. Sehingga kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya menyikapi Allah bekerja dalam konteks ayat di sini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Saudara, Dia bekerja dalam segala hal. Dari semua sudut Dia bekerja ketika kita mau berserah. Maka itu sebabnya menjadi penting dalam kehidupan kita adalah bicara penyerahan sungguh kita kepada Tuhan. Ketika kita berserah sungguh kepada Tuhan, maka segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di tengah-tengah keadaan yang sangat sukar ini, saya percaya Tuhan perteguhkan iman kita. Amin, saudara-saudara. Perteguhkan iman saudara untuk tetap terus melangkah maju di dalam melayani, di dalam mengiring akan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi, masalah apa yang sudah hadapi, tetapi Tuhan yang lebih tahu dan mengerti. Dia hanya minta sampai sejauh mana kita terus mau berserah kepada Tuhan, tetap mau mengandalkan Dia. Saya sering sampaikan, kita tidak mengandalkan diri kita, tapi kita mengandalkan Dia. Yesus satu-satunya penolong di dalam hidupmu. Saudara, ayat berikut, kita sebagai orang-orang pemenang. Dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Saya percaya saudara, dalam keadaan apapun jangan pernah menyerah. Ada kemuliaan dalam ayat di sini yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat berikut, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu bicara tindakan iman. Tindakan iman percaya sungguh kita kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebab kami tidak melihat apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Ini bicara tindakan iman, percaya kita sungguh kepada Tuhan. Sebab dengan keyakinan iman, firman berkata dalam kitab 1 Yohanes berkata, iman mengalahkan dunia.
Percaya kita kepada Kristus itu sanggup untuk mengalahkan dunia. Artinya dari segala semu daya iblis, dari segala pengaruh-pengaruh dunia. Ketika kita terus percaya kepada Tuhan dalam kekuatan iman itu, maka kita bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Iya. Dari segala hal-hal yang kadang coba mengintimidasi, merongrong iman kita. Tetapi iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya janji Tuhan dalam tulisan firman Tuhan berkata tadi, karena Dia bersama dengan saya, Dia bersama dengan saudara. Kitab Roma tadi berkata, Allah turut bekerja. Iya. Saudara tidak sendiri, tapi Dia ada bersama dengan saudara. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada di rumah, di kantor, di jalan, Dia turut bekerja. Dan ketika kita mau berserah kepadanya, mari saudara-saudara sekalian, di waktu yang terbatas ini saya mau sampaikan, terus berserah kepada Tuhan, ya, terus berseru kepada Tuhan, terus andalkan Dia, dan saya percaya ketika kita melakukan hal yang demikian, firman berkata, Dia akan terus nyata kuasanya dalam engkau, mujizatnya di dalam engkau. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat GPD Sola Gracia, dan doakan rencana Natal kita yang rencana kita akan adakan pada tanggal 25 Desember 2020 tepatnya. Dan kita adakan kita adakan 3 kali, saudara-saudara, 3 kali, ya. Pertama jam 8 pagi, kemudian jam 11 siang, dan jam 5 sore. Saudara-saudara sekalian, kuota-kuota nanti akan ditentukan pada jam-jam yang sudah saya sampaikan tadi, ya, dengan mengikuti protokol kesehatan, ya. Saudara-saudara doakan agar supaya rencana Natal kita ini bisa terlaksana dengan pertolongan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Salam saya untuk keluarga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Kami diingatkan kembali lewat firman-Mu, karena kami percaya ini jaminan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau turut bekerja dan ada bersama dengan kami. Dan apa yang Engkau kerjakan dalam kami itu terus memberikan kemenangan. Itu sebabnya Bapa, kami mau terus tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau terus tetap berharap dan mengandalkan Engkau dalam segala hal apapun. Hamba berdoa, berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, tilik mereka, pekerjaan, usaha, mata pencarian, apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, Tuhan tilik umat-umat-Mu dalam hari-hari hidup mereka, biar kehidupan mereka terus senantiasa ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Lindungi umat-Mu Bapa dengan kuasa-Mu. Jauhkan kecelakaan, bahaya, niat jahat, ranjat, iblis, kuasa kegelapan, virus, dan terus umat-Mu kami semua aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian syukur hanya bagi Engkau, dan hamba berdoa turun berkat Tuhan bagi seluruh jemaat, dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani, menjadi bagian kami sekalian sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.